Idul Fitri di saat pandemi bukan menjadi alasan renggangnya silaturahmi. Mari melangkahkan kaki untuk menyempurnakan hari penuh kemenangan yang selalu dirindukan setiap tahunnya. Sebulan lamanya kita mengekang nafsu dan berpuasa di bulan Ramadan dengan tetap menjaga komitmen dalam menyediakan informasi geospasial dasar referensi untuk menyatukan negeri. Inilah waktu yang tepat untuk mensucikan diri dengan tetap mengawal regulasi perpetaan dan perencanaan pembangunan IG nasional dengan kualitas sumber daya manusia BIG. Sudah tiba hari kemenangan, saatnya kita memaafkan sesama tanpa batas. Mari kita saling bermaafan di hari yang bahagia dengan membuka hati seluas samudra. Perbaiki sikap dan bersihkan hati dalam melaksanakan pembinaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Mohon maaf lahir dan batin. Satu peta untuk pembangunan, melebarkan kolaborasi dalam pemerintahan. Selamat Hari Raya Lebaran, integrasikan hati untuk berbagi ampunan. Semoga Ramadan kali ini membuat kami semua semakin bijak dalam merumuskan standarisasi informasi geospasial dan menyediakan tenaga profesional bidang informasi geospasial. Ini saatnya merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Posisi harus presisi. Jangan lupa mengontrol hati. Selamat Idul Fitri. di hari yang fitri ini semoga segala salah dan hilaf dapat dimaafkan. Kedepannya, mari kita pertahankan transparansi dan kejujuran. Semoga kita semua dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Tetap semangat, tebarkan kebaikan, dan melayani permintaan peta dengan sepenuh hati. Selamat Lebaran, raihlah kemenangan. Ada banyak ujian yang telah kita hadapi di tahun ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan usia untuk kembali bertemu dengan hari kemenangan. Takbir telah berkumandang, memecah keheningan malam, mengantar rasa syukur kita kepadanya, menyambut hari yang fitri. Mari satukan tangan dan teguhkan hati untuk saling memaafkan dengan ikhlas. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Selamat pagi, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung di acara Halal Bihalal Keluarga Besar Badan Informasi Geospasial. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu bisa bergabung tepat waktu di acara yang spesial ini. Acara akan segera dimulai, kami persilahkan kepada seluruh hadirin untuk mengaktifkan kamera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Badan Informasi Geospasial, yang kami hormati para pimpinan tinggi, para pejabat administrator dan pejabat fungsional di lingkungan Badan Informasi Geospasial, Ketua Dewan Pengurus Dharma Wanita Persatuan BIG, para Purna Bakti Bako Surtanal dan BIG, serta Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian pada acara Halal Bihalal Keluarga Besar Badan Informasi Geospasial yang dilakukan secara daring Senin 9 Mei 2022. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'i amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tengah pandemi COVID menuju masa endemi, insya Allah kita masih bisa saling berjumpa dan bertatap muka secara daring.
Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Acara hari ini akan diawali dengan pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan tausiah, doa, dan dilanjutkan dengan bersalam-salaman dan foto bersama sebagai penutup. Baik, hadirin yang berbahagia, sebagai pembuka acara, bersama-sama marilah kita menundukkan kepala sejenak dan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Senantiasa seiring doa, harapan semoga acara halal bihalal pagi ini akan berjalan dengan lancar tanpa kendala. Amin. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Bapak Arif Rahman. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Rahman. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi makin bertambah keimanan kita kepada Allah. Amin.
Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Dr. Asep Karsidi. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya bergabung bersama kami hari ini. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan. Hadirin yang kami hormati, sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Akbar Hisnu Mawanda dari Biro Perencanaan Kepegawaian dan Hukum sebagai perwakilan staf BIG. Kepada Bapak Akbar, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya ya? Sekali lagi Bapak Ibu ya biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang rada aneh kalau misalnya daring gini ya Bapak Ibu, jadi nggak bisa dengar nih jamaah warga BIG-nya tuh seberapa banyak yang datang. Meskipun sudah terlihat ya, ada sekitar 200 atau 300 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Badan Informasi Geospasial, yang terhormat pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama di Badan Informasi Geospasial, yang kami muliakan Kiai Haji Dr. Atabik Lutfi, yang kami sayangi seluruh warga dan purnawirawan Badan Informasi Geospasial. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia serta nikmat-Nya yang tak pernah bisa kita hitung, sehingga pada hari ini kita bisa diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa menghadiri acara halal bihalal. Salawat dan salam kita semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini saya pribadi sangat bahagia sekali karena bisa kembali bertemu dengan Bapak dan Ibu serta kawan-kawan semua warga Badan Informasi Geospasial. Tidak hanya warga, tapi juga purna bakti atau purnawirawan Badan Informasi Geospasial. Kalau dari pandangan mata saya, ini sudah ada sekitar 330 orang, subhanallah. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak pada lupa mengisi presensi online ya pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terlambat, karena sudah mulai aktif presensi online-nya pada hari ini. Kalau dihitung-hitung kembali, sebenarnya ini adalah acara halal bihalal ke-12 secara pribadi yang saya ikuti selama menjadi warga Badan Informasi Geospasial. Betul Bapak dan Ibu, kawan-kawan semua, ini artinya ini adalah tahun ke-12 saya tergabung dalam keluarga besar Badan Informasi Geospasial. Ternyata memang sudah selama itu. Dan saya yakin masing-masing Bapak dan Ibu serta kawan-kawan juga mempunyai hitungan yang berbeda-beda daripada saya. Ada yang lebih sedikit tahunnya, juga tidak banyak, atau tidak sedikit juga, atau banyak yang punya hitungannya lebih banyak daripada saya. Secara pribadi, saya selalu merasa bahagia dan excited untuk mengikuti acara halal bihalal di Badan Informasi Geospasial. Acara ini spesial buat saya. Bukan karena ada makanan dan jajan gratis ya, Bapak dan Ibu ya. Dulu ada tuh, setiap halal bihalal kita ketemuan di lapangan sambil menikmati makan somai, saling bersalam-salaman. Itu adalah kebahagiaan tersendiri buat saya. Bukan karena jajannya, tapi karena bersalam-salamannya. Karena saya bisa melihat langsung kebahagiaan atau senyum bahagia dari Bapak dan Ibu serta kawan-kawan semua. Dan yang buat saya takjub, selama 12 tahun saya mengikuti halal bihalal, termasuk yang di metaverse-nya Badan Informasi Geospasial selama 3 tahun ini, saya hampir tidak pernah melihat ada warga Badan Informasi Geospasial yang wajahnya bermuram durja, yang wajahnya tekuk, semua tersenyum, semua tertawa lepas, semuanya tersenyum bahagia, seolah-olah semua beban terhempas. Momen halal bihalal ini jadi kayak semacam healing setelah dihajar macet kemarin dan habisnya THR. Tapi semua happy. Yang bikin menarik dari halal bihalal di BIG atau di Badan Informasi Geospasial ini adalah hari di mana ada halangan, silo, hambatan
baik antar atasan dan bawahan maupun antar masing-masing unit itu hilang. Nggak ada tuh atasan bawahan, kamu dari pusat ini atau dari biro ini, nggak ada. Semua nyatu dari menjadi satu warga Badan Informasi Geospasial. Dulu waktu zaman corona belum hadir, pemandangan halal bihalal ini selalu kayak apa ya? Semua nyatu aja gitu. Semua nyatu, ngantri bersalam-salaman, gantian, lalu habis itu ngantri bakso sama somai. Hampir tiap tahun saya tuh melihat sosok eselon 1 dan eselon 2 juga ngikut antri somai dan bakso bareng para pejabat fungsional ini. Pegawai dari berbagai unit kerja pun bisa saling ngobrol bebas tentang apapun di selasar biasanya, sambil makan somai, sambil ngunyah somai, sambil makan baksonya, sambil minum kacang hijaunya, sambil minum tehnya biasanya. Yang menariknya adalah bahkan saya pernah beberapa kali curi dengar, kalau bahasanya anak-anak Twitter tuh overheard ya, anak-anak Jaksel overheard itu beberapa pegawai yang bahkan bisa mengemukakan ide-ide yang luar biasa. Bahkan bisa menemukan solusi terhadap kendala yang saya tahu nggak kelar kalau dibahas dalam rapat formal dalam undangan, yang dibuat dalam bentuk undangan biasanya. Dan semua ini dilaksanakan tanpa adu otot, nggak ada itu marah-marahan, nggak ada teriak-teriakan, nggak ada bukan teriak-teriakan ya, diskusi yang sampai gimana gitu nggak ada. Semua dilakukan dengan penuh canda tawa, hahaha sambil ngunyah somai gitu. Ini sungguh pemandangan yang sangat menyenangkan karena memperlihatkan bahwa ternyata BIG itu bisa secair ini tapi tetap solid, bisa cair dan bisa sesolid ini. Makanya saya sangat kesel banget ketika mengetahui nilai RB kita pada tahun 2021 lalu baru 74,02. Naik 2 poin dari tahun lalu yaitu 72,20. Ya masa cuma 2 poin rek gitu ya. Bahasanya gitu ya kalau bahasa Surabaya, masa cuma 2 poin rek gitu ya. Kenapa? Dengan kondisi halal bihalal kita yang sekompak ini, harusnya Badan Informasi Geospasial sudah ada di level 90%. Iya, saya sungguh sangat yakin level kita harusnya sudah ada di sana. Jadi mungkin sedikit saran untuk Bapak dan Ibu pimpinan, mungkin kalau misalnya sudah mulai agak reda coronanya, meskipun sudah mulai hati-hati dengan hepatitis ya, bisalah kita bisa buat acara ngobrol-ngobrol santai dengan tema-tema tertentu sambil makan siomay dan bakso lagi, untuk bisa ketawa-ketawa bareng sambil menyamakan visi dan misi, sehingga nanti tahun 2022 misalnya ya, mudah-mudahan nilai RB kita bisa naik eksponensial. Ngomong-ngomong tentang RB atau reformasi birokrasi, saya merasa bahwa momen halal bihalal ini sangat terkait dengan reformasi birokrasi di Badan Informasi Geospasial. Khususnya dalam hal mengurangi tingkat entropi kita yang konon masih sangat tinggi levelnya. Bisa ditanyakan ya entropinya berapa ke teman-teman Biro PKH, teman-teman kepegawaian. Kok bisa gitu? Ya, karena salah satu cara mengurangi level entropi kita adalah membangun kepercayaan antar sesama warga Badan Informasi Geospasial. Lalu apa hubungannya tingkat kepercayaan dengan halal bihalal? Saya pribadi sangat meyakini bahwa minta maaf dan memaafkan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan. Minta maaf mengartikan kita mengakui kesalahan kita dan kita berjanji tidak akan mengulanginya. Memaafkan menandakan bahwa kita menerima pengakuan kesalahannya dan setidaknya meyakini bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Jikalau kesalahan ini belum dimaafkan, maka sampaikanlah kepada yang minta maaf agar meminta apa yang belum diminta maafkan, apa yang belum diakui kesalahannya. Sampaikan kesalahannya apa. Yang minta maaf pun bisa saling mengoreksi diri, bisa tahu kesalahannya, oh kesalahan saya ini, maka saya bisa koreksi. Dan akhirnya tidak akan diulangi lagi pada kegiatan selanjutnya. Komunikasi dua arah pun terjadi. Dan pada titik inilah kepercayaan akan terbangun. Inilah kenapa kata maaf itu sangat sakral. Ibarat pemetaan, kata maaf itu menjadi jaring kontrol geodesi orde nolnya. Kalau dalam konteks peta, dia jadi informasi geospasial dasarnya dari terbangunnya sebuah kepercayaan. Nah, karena itulah idealnya halal bihalal ini, forum ini bisa menjadi momen bagi pegawai Badan Informasi Geospasial atau warga Badan Informasi Geospasial, baik itu atasan, bawahan, pun demikian dengan Bapak dan Ibu Purna Bakti, untuk bisa saling memaafkan, bukan saling minta maaf.
Saling memaafkan dan saling minta maaf itu beda. Kira-kira kita sering yang mana ya? Kalau kita perhatikan ya, Bapak dan Ibu, kita sering kali ingat untuk minta maaf tapi lupa memaafkan. Hampir di setiap saat kita berhalal bihalal atau ketemuan dengan saudara dan kawan-kawan, masing-masing dari kita selalu mengucapkan kata maaf. Tapi nggak pernah muncul kata saya maafkan. Pada sadar nggak ya kayak gitu ya? Tidak hanya di real life ya, di media sosial misalnya, ucapan maaf melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan seluruh media sosial lainnya pun ucapan maaf yang kita ucapkan dibalasnya dengan ucapan maaf juga. Jadi saling meminta maaf. Ini agak aneh sebenarnya karena kayak akad nggak ketemu gitu ya. Kalau kita ngucap salam tuh salamnya nggak dibales gitu. Assalamualaikum, tapi nggak dijawab. Jawabnya juga assalamualaikum. Kalau kita nembak cewek nih, kalau saya nembak cewek itu kita nggak digantungin diterima atau enggak ya. Kalau ibaratnya akad jual beli, semuanya jadi penjual, nggak ada pembelinya. Kalau dalam konteks pengadaan barang jasa misalnya, banyak yang nawarin tapi nggak dikasih tahu siapa yang menang. Jadi ini aneh memang. Buat saya aneh ya, buat saya pribadi. Jadi kayak nanggung gitu ya, kentang. Kita tuh dimaafkan nggak ya? Jadi kalau di pasar ikan tuh masing-masing penjual ikan saling menjual ikan ke penjual ikan lainnya. Nggak ada yang beli. Nggak ada akadnya tuh kalau akad jual beli ada jualnya tapi nggak ada belinya. Nah itu kan rugi ya kalau jual semua nggak ada yang beli kan. Perputaran ekonomi nggak jalan tuh. Jadi marilah kita manfaatkan momen halal bihalal ini tidak hanya untuk saling minta maaf, tapi juga saling memberi maaf antar pegawai Badan Informasi Geospasial atau antar warga Badan Informasi Geospasial. Kita recharge lagi tingkat kepercayaan kita dan saya sangat yakin jika momen ini kita benar-benar manfaatkan untuk saling memaafkan, bukan saling minta maaf, maka kepercayaan antar kita akan terbangun dengan baik sehingga level entropi kita semakin turun dan niscaya tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya pelaksanaan reformasi birokrasi kita yang kemudian dimunculkan outputnya adalah nilainya bisa naik secara eksponensial dan wallahu alam mudah-mudahan tukin kita bisa setara atau malah lebih tinggi dari Dirjen Pajak. Demikian sedikit sambutan yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili warga BIG mengucapkan saya maafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya maafkan taqabbal ya karim. Saya minta maaf, saya mohon maaf, mohon dimaafkan lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Akbar atas sambutannya. Berarti saya maafin juga ya Pak Akbar kalau begitu. Baik hadirin, selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Badan Informasi Geospasial. Dengan hormat Profesor Muharis Marfai, disilahkan. Terima kasih Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semuanya. Yang jawab salamnya kenceng, saya doakan semoga selalu sehat, selalu panjang umur, dan THR-nya nambah tahun depan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kami hormati Bapak Sestama dan Bapak Ibu pejabat tinggi madya dan tinggi pratama dan lingkungan Badan Informasi Geospasial. Yang kami hormati dan kita banggakan juga hadir di sini Bapak Dr. Asep Karsidi. Semoga selalu diberi kesehatan Bapak. Dan juga yang akan segera menyusul Profesor Hasanuddin Abidin. Dan juga tentu yang kita hormati dan kita tunggu-tunggu tausiahnya setelah tausiah pertama disampaikan oleh Kiai Haji Akbar, nanti yang kedua akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. At-Tabiq Lutfi. Terima kasih Bapak telah bergabung dan bersedia untuk bersama-sama memberikan wejangan untuk kita di Badan Informasi Geospasial. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan untuk menyingkat waktu. Yang pertama, kita manfaatkan momen sawalan ini
kami atas nama pribadi dan seluruh pimpinan di Badan Informasi Geospasial menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tentu dalam pelaksanaan kegiatan dan menjalankan roda organisasi, kami selaku pribadi maupun selaku pimpinan, baik individu maupun kolektif, mempunyai beberapa kesalahan, mempunyai beberapa hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, dan semata-mata itu adalah kesalahan dari kami. Dan tentu mari di hari yang fitri ini kita kembali lagi beraktivitas, kita tingkatkan di hari kemenangan ini, memberikan pelayanan yang lebih baik untuk Badan Informasi Geospasial, memberikan kinerja yang lebih baik agar kita menjadi lebih berprestasi di masa yang akan datang dan menjadi bagian solusi dari segala permasalahan terkait dengan informasi geospasial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahu wa bihamdihi adada qalbihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Badan Informasi Geospasial atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin, berikutnya mari kita simak bersama tausiah yang insya Allah akan menambah wawasan dan keimanan kita. Tausiah mengenai hikmah silaturahmi yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Atabik Lutfi. Disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rizkia, MC kita pada pagi hari ini, yang terhormat Bapak Kepala BIG, Profesor Dr. Aris Marfai, mata'anallah bituli hayatihi wa ulumihi, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, dapat membimbing kita ke arah pencapaian sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Segenap pimpinan dan para pejabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, hadirin wal hadirat, keluarga besar BIG yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Burung nuri, burung dara, terbang tinggi di atas awan. Selamat Idul Fitri untuk semua. Semoga silaturahim tetap kita tingkatkan. Burung gagak, burung kenari, kicau merdu di kandang besi. Selamat Hari Raya Idul Fitri, semoga kita kembali fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin, dan kita insya Allah mendapatkan banyak kebaikan, mendapatkan banyak keberkahan dari aktivitas kita sepanjang bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah, minimal syukur kita atas 3 hal. Atas semua nikmat-nikmat Allah yang tiada terkira, atas semua petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas semua ketetapan-ketetapannya. Mensyukuri berarti kita ingin ditambah kebaikan-kebaikan kita. Mensyukuri berarti kita juga ingin ditambah oleh Allah kemuliaan-kemuliaan akhirat kita. Mudah-mudahan rasa syukur yang selalu kita panjatkan, yang selalu kita jadikan sebagai landasan ibadah dan amal soleh kita, akan selalu mewarnai kehidupan kita, dan kita adalah sebagaimana sabda Nabi, afala akun abdan syakuro. Kita adalah hamba-hamba Allah yang paling bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda junjungan alam, teladan sepanjang zaman, Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu seluruh rangkaian dari kebaikan-kebaikan kita adalah karena kita ingin meneladani Nabi.
Kita ingin menjadikan seluruhnya dalam rangka mengamalkan tuntunannya, sehingga kita semua insya Allah termasuk umatnya yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya menyimak apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Akbar. Ya, tadi Pak Kepala menyampaikan demikian. Luar biasa. Ya, ada kata maaf memaafkan, ya, dan ada kata saling mendoakan. Sesungguhnya dengan banyaknya media sosial, maka silaturahim itu lebih terjaga karena medianya banyak. Bisa kita bayangkan dahulu medianya hanya offline. Medianya hanya secara fisik kita bertemu. Ketika tidak bertemu dalam waktu yang lama, maka mungkin ada sesuatu di antara kita. Namun dengan kehadiran media sosial yang beragam ini, layak insya Allah silaturahim tetap terbangun. Meskipun secara virtual, meskipun juga secara media-media yang lain. Inilah sesungguhnya bagaimana analisa dari para ulama, kehadiran media sosial adalah dalam rangka menguatkan hubungan sosial. Sayang kalau medianya banyak, tapi hubungannya kok tidak akrab, begitu ya. Sehingga insya Allah kita jadikan semangat Idul Fitri dan halal bihalal ini adalah semangat kita memanfaatkan seluruh jaringan dan media sosial kita dalam rangka menguatkan hubungan sosial. Kenapa penting menguatkan hubungan sosial? Hablum minan nas. Di surat Ali Imran ayat 112 Allah ingatkan bahwa manusia adalah makhluk spiritual. Makhluk spiritual itu adalah makhluk yang membutuhkan dukungan, yang membutuhkan support, yang membutuhkan apapun dari sesamanya. Tidak ada di dunia ini manusia yang tidak membutuhkan sesamanya. Dalam menjalankan ibadah, dia membutuhkan sesamanya. Dalam menjalankan muamalah, ia membutuhkan sesamanya. Itulah ciri dari makhluk yang bernama manusia yang disebut sebagai insan ruhani, makhluk spiritual. Makhluk spiritual juga membutuhkan asupan-asupan spiritualitas yang baik. Karenanya kita membutuhkan Ramadan, kita membutuhkan Idul Fitri, kita membutuhkan Zulhijjah, bulan haji, bulan ibadah kurban. Kenapa? Karena kita adalah makhluk spiritual. Kita butuh asupan spiritualitas. Kalau asupan spiritualitas itu bagus, maka insya Allah kita dapat menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau asupan spiritualitas itu minim, maka dapat dikatakan akan sulit menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Itulah kenapa kita maksimalkan Ramadan yang lalu untuk kita mengasah dan kemudian meningkatkan spiritualitas kita. Dan Idul Fitri ini adalah salah satu momentum yang sangat baik untuk kita. Salah satu ya menguatkan spiritualitas adalah dengan saling mendoakan, dengan saling maaf memaafkan. Memang kalau ucapannya saya maafkan itu konotasinya negatif itu Pak Akbar. Tapi kalau mohon maaf konotasinya tawaduan gitu ya kalau orang pesantren. Kalau saya maafkan di media sosial itu konotasinya takaburon wa ujban, sehingga ya kita mengawalinya dengan mohon maaf lahir dan batin, kita mengawalinya pula dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Karena kalau kita mengawalinya saya maafkan kalian semuanya, maka khawatir ada nilai ta'ajuban di situ atau nilai takaburon. Tapi tidak dalam kapasitas bahwa dua-duanya adalah sesuatu yang disukai oleh Nabi. Ya, Nabi meminta didoakan, juga Nabi mendoakan sahabat-sahabatnya. Para sahabat juga saling mendoakan di antara mereka dan saling meminta maaf di antara mereka, sehingga kita saling maaf memaafkan adalah bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari bangunan silaturahim. Jadi dalam tataran Imam Ghazali, bangunan silaturahim itu ada 3. Bangunan yang pertama adalah kita saling berbagi, saling memberi. Maka Nabi mengikatkan tahadu tahabu, saling berbagi hadiahlah kalian, saling memberilah kalian, maka kalian akan semakin dikuatkan cinta dan kasih sayang di antara kalian.
Tentu memberi tidak selalu konotasinya adalah memberi secara materi. Tapi kita butuhkan sekarang memberi secara non-materi. Memberi kebaikan-kebaikan, memberi kesempatan-kesempatan, memberi kemudahan-kemudahan. Maka ketika saling berbagi, saling memberi, maka jalinan silaturahim akan semakin kuat. Semakin kita banyak memberi, semakin kita juga mendapatkan pemberian-pemberian, maka semakin baik juga jalinan silaturahmi di antara kita. Ini bangunan yang sangat kuat. Makanya Nabi SAW mencontohkan, beliau itu dikatakan sebagai manusia yang pantang untuk diminta. Jadi apapun yang diminta, itu beliau pasti memberi. Karena beliau sangat yakin dengan tradisi saling berbagi, saling memberi, maka Allah akan ikatkan silaturahim di antara kita. Inilah bangunan silaturahim. Ya, karenanya niscaya gitu ya, kalau dulu waktu kanak-kanak ya kita datang ke rumah-rumah itu kan insya Allah pulangnya mendapat ampau ya, mendapat ampau. Kenapa? Karena terjalin silaturahim yang baik. Orang yang dari kota pulang mudik itu juga membawa sesuatu. Jaranglah yang tidak membawa sesuatu. Mungkin dikatakan aneh kalau orang pulang kampung tidak bawa sesuatu. Nanti dia pulang ke kota kembali gitu ya, setelah mudik dia bawa sesuatu pula. Alhamdulillah. Itu adalah sesungguhnya bukan nilainya yang dihitung, bukan materinya, bukan angka atau nominalnya, tapi adalah bahwa ingin dia mengeratkan hubungan silaturahim, maka saling berbagi dan saling memberi di antara kita semuanya insya Allah. Yang kedua, bangunan silaturahim itu akan kuat kalau kemudian ya kita saling memberikan penghargaan. Penghargaan itu adalah sebuah keniscayaan. Di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan penghargaan, diberikan apresiasi, maka balaslah penghargaan itu dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Masya Allah. Era media sosial ini adalah era kita mendapatkan banyak apresiasi. Minimal apresiasinya adalah like, itu apa namanya, tulisannya like atau ada senyum, ya kemudian ditekan kalau di Instagram, itu adalah sebuah apresiasi. Dan orang sangat bahagia ketika ia men-share sesuatu kemudian diapresiasi. Dan inilah bangunan silaturahim. Kita katakan tadi dengan media yang sangat banyak, sarana-sarana yang sangat banyak, maka silaturahim akan lebih kuat. Namun yang kadang-kadang lupa adalah kita memberikan apresiasi, memberikan penghargaan atas semua yang disampaikan melalui media sosial. Maka bahasa-bahasa Idul Fitri itu kan bahasa kebahagiaan. Bahasa menyenangkan lah. Bahasa yang memberikan kebahagiaan bagi siapapun. Maka di era media sosial luar biasa. Kita men-like saja atau apa itu fallback ya. Fallback aja sudah bahagia. Apalagi yang mem-fallback itu adalah orang yang kita kagumi. Ya, bayangkan kalau itu ada di masa Nabi, saya tidak dapat membayangkan. Ya, ketika sahabat membuat status, kemudian di-fallback oleh Nabi, kemudian diapresiasi oleh Nabi, alangkah bahagianya. Dan itulah memang bangunan silaturahim kita. Saling menghargai, saling memberikan penghargaan, saling memberikan apresiasi adalah menguatkan bangunan silaturahim. Istri misalnya masak, ya apapun yang dimasak, kalau suaminya mengatakan subhanallah masakannya nikmat, itu sudah apresiasi yang luar biasa. Itu besok istri mau masak lagi. Tapi sekali dikatakan makananmu kurang enak, itu besok tidak mau masak. Bahkan beli masakan aja nggak mau. Sudah mas masak sendiri atau mas beli sendiri deh. Kenapa? Karena tidak ada apresiasi. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aurudduha. Nabi SAW adalah manusia yang paling gemar memberikan apresiasi. Paling sering memberikan penghargaan. Kenapa? Karena para sahabat senang sekali. Bahkan disebut namanya, ini ada akan datang calon penghuni surga. Masya Allah. Disampaikan demikian betapa bahagianya sahabat tersebut. Bahkan yang lain yang mendengar juga, wah kami ingin tahu ini. Model apa manusia yang apresiasi Nabi akan masuk surga. Ternyata betul seperti sampaikan Pak Akbar tadi, setiap malam dengan tidak ada yang mengetahuinya, dia katakan, saya memaafkan
semua sahabat dan saudara-saudara saya. Itulah di antara kenapa Nabi adalah sahabat bagi sahabatnya yang gemar menyampaikan apresiasi. Dan kita membutuhkan apresiasi dalam menjalankan tugas-tugas kita. Ya, THR itu kalau tidak salah apresiasi ya atas kinerja 1 tahun kita. Dan ini adalah merupakan satu bagian yang kedua, bagaimana insya Allah silaturahim kita jaga terus, silaturahim kita tingkatkan terus dengan saling memberikan apresiasi. Kalau dalam 1 bulan biasanya ada apresiasi pegawai terbaik ataupun berbagai hal, dan itu adalah umum dan lazim dilakukan karena memang manusia sebagai makhluk spiritual, insanun rohani, membutuhkan apresiasi, membutuhkan penghargaan, dan karenanya Allah juga memberikan penghargaan. Ini sebuah hadis yang sangat panjang. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa silaturahim itu sudah ada sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Lamma khalaqallahu al-khalqa. Ketika Allah menciptakan semua makhluk, selesai itu maka ar-rahim, yaitu rahim, ya rahim ibu kita, itu berbicara kepada Allah. Dan dia katakan, ya Rabb, wahai Allah, apakah engkau akan memutuskan orang-orang yang memutuskanku dan menyambungkan apa yang engkau sambungkan, yang disambungkan oleh hamba-hambamu? Kata Allah, bala, betul. Orang yang memutuskan kamu, aku putuskan. Orang yang menyambungkan kamu, aku sambungkan. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Surat Muhammad ayat 22. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian itu ingin membuat kerusakan di muka bumi dengan memutuskan tali silaturahim? Karena kalau tidak ada bangunan silaturahim, wallahu a'lam, apa yang terjadi dalam rumah kita, apa yang terjadi dalam keluarga kita, mungkin apa yang terjadi dalam tempat tugas kita. Karenanya bangunan apresiasi adalah menurut Imam Ghazali rahimahullah bangunan kedua. Kita menjaga hubungan silaturahim. Itu suami juga senang kalau kemudian diapresiasi. Pulang-pulang, penat bekerja, kemudian diapresiasi, minimal disiapkan kopi. Bayangkan ya kalau suami pulang tidak disiapkan kopi, itu besok dia ya sudah, saya pulang jam berapa aja, sebab kenapa? Ya kopi tidak tersedia dengan baik. Kenapa? Karena kita semuanya adalah makhluk spiritual. Makhluk spiritual itu makhluk yang Allah tetapkan pasti membutuhkan apresiasi, membutuhkan support, membutuhkan berbagai hal. Karena dia ingin terus meningkatkan kebaikan-kebaikannya, meningkatkan capaian-capaiannya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangunan yang ketiga bagaimana kita menguatkan ya bangunan yang bernama silaturahim. Wallahu alam, ini ahli bahasa, pakar bahasa silaturahmi atau silaturahim. Ya, yang penting isinya lah insya Allah ya. Substansinya silaturahmi atau silaturahim. Karena itu dari bahasa Arab yang disadur ke bahasa Indonesia. Boleh saja. Ya, karena ini biasanya kan ini insya Allah itu pakai S ya atau pakai S. Nggak ada masalah. Maksudnya kan insya Allah yang berbahasa Arab begitu ya. Cuman kalau sudah dialih bahasakan ya harus kita mengikuti ketentuan dari kaidah-kaidah bahasa kita ya begitu. Saya belum memastikan silaturahmi atau silaturahim. Kalau dulu saya ingat ya waktu kuliah itu silaturahmi. Tapi katanya sudah ditukar dengan silaturahim. Nggak apa-apa. Mau silaturahmi, mau silaturahim tidak ada masalah. Nah bangunan yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Silaturahim itu adalah momentum kita untuk saling mendoakan. Kenapa? Karena siapapun manusia butuh doa dari orang lain. Setelah supporting, setelah bantuan, setelah apresiasi, setelah penghargaan, yakinlah setiap kita membutuhkan doa dari semua. Kalau saya boleh bertanya, memang kalau ruangan online tuh nggak boleh jawab ya, karena kalau menjawab rame biasanya. Kalau offline kan bisa langsung menjawab Pak Kepala ya, Masya Allah Prof. Memang sulit ini ya, ruang online ini mau nanya nanti dijawab nantinya riuh gitu ya. Nggak dijawab dianggapnya tidak nyimak. Padahal saya yakin insya Allah nyimak semuanya.
Ya, ini waktu pertama ya, mohon maaf 2 tahun yang lalu pertama saya mengisi online itu saya bingung. Ini saya ngomong sendiri atau memang ada yang mendengar? Tapi saya yakin semuanya menyimak. Ya. Kalau kemudian di sini ada yang berani mengatakan kepada temannya, kepada suaminya, kepada anaknya, kepada saudaranya, Mas, tidak perlu kamu doakan saya. Silahkan kalau ada yang berani. Atau suami kepada istrinya, Bu, Dek, sampean gak perlu doain saya. Atau seorang anak kepada orang tuanya. Atau orang tua kepada anaknya. Nah, tidak perlu lagi doakan orang tua. Masya Allah. Kalau ada yang berani mengatakan itu, berarti dia ingin diputuskan oleh Allah keberkahannya. Karenanya, saling mendoakan menjadi bangunan inti dalam pondasi merajut silaturahim. Sebagaimana para sahabat Nabi selalu mendoakan sahabatnya. Bahkan doa yang paling mustajab adalah bukan doa kita untuk diri kita. Tapi ternyata doa kita untuk orang lain dan doa orang lain untuk diri kita. Subhanallah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Doaul mu'min an zahril ghaibi la yuraddu wa indahu malakun muwakkal. Doa seseorang untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya itu doa yang tidak ditolak oleh Allah. Bukan berarti tidak boleh berdoa sepengetahuan dia, tapi lebih tinggi nilainya kita mendoakan tanpa sepengetahuan dia. Kenapa? Kata Nabi, nanti Allah siapkan malaikat khusus. Malaikat khusus di mana malaikat itu akan mengaminkan doanya, plus yang kedua, doa yang disampaikan kepada sahabatnya itu akan dikembalikan kepada yang mendoakan. Ya Allah, saya doakan Prof. Aris panjang umur. Malaikat mengaminkan. Sekaligus malaikat mengatakan, wahai Atabik, kamu juga panjang umur. Maka nggak ada ruginya kita mendoakan orang. Karena akan kembali kepada kita. Khusus itu. Orang yang mendoakan orang lain, atau orang lain yang mendoakan kita, malah Allah siapkan malaikat khusus, di mana malaikat itu tugasnya 2 oleh Allah. Tugasnya mengaminkan doa tersebut, sekaligus menjadikan doa itu kembali kepada yang mendoakan. Maka luar biasa. Kalau semua kita mendoakan sahabat kita, mendoakan saudara-saudara kita, orang tua kita khususnya, dan terutama juga ya sanak saudara kita, maka saat itu apa yang kita sampaikan dari doa kita kepada orang lain, kitalah yang sesungguhnya mendapatkan doa tersebut. Wa indahu malakun muwakkal. Sampai disiapkan oleh Allah malaikat khusus. Karenanya betapa agungnya kita di Idul Fitri ini. Doa yang selalu dipanjatkan adalah tadi taqabbalallahu minna wa minkum. Ditambah lagi minal aidin wal faizin. Kalau saya tambahin yang banyak. Kullu am wa antum bi khair. Tambah lagi mohon maaf lahir dan batin. Enggak ada masalah. Orang ini doa. Kalau tidak mau didoakan ya enggak ada masalah. Ya doa itu bebas saja. Mau taqabbalallahu minna wa minkum. Itu doanya para sahabat. Minal aidin wal faizin. Itu doanya para ulama kita di zaman dahulu. Di awal-awal para ulama itu mendoakannya minal aidin wal faizin. Tidak ada katanya di masa sahabat, nggak ada masalah karena itu doa. Kita tambahkan mohon maaf lahir dan batin, kita tambahkan kullu am wa antum bi khair karena semangat kita adalah semangat menyampaikan doa. Kalau itu sebuah doa, maka insya Allah berbahasa Indonesia pun boleh, berbahasa lain pun boleh. Tapi karena Idul Fitri nggak enak kalau nggak ada bahasa Arabnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi bangunan saling mendoakan ini dikatakan adalah bangunan yang paling tinggi. Karena yang pertama tadi, saling berbagi, saling memberi, ya sesungguhnya adalah dapat dijalankan oleh siapapun. Kemudian juga saling ya mengapresiasi juga insya Allah. Yang kadang-kadang sulit dan dilupakan adalah kita saling mendoakan. Umumnya mohon maaf biasanya bukan saling mendoakan, saling ngedoain. Gua doain lo besok gitu. Ya, itu konotasinya negatif kalau udah gua doain lo gitu. Gua doain padahal kan maksudnya saya doakan Pak. Dan tidak apa ya bahasa kitanya dan tidak etis seseorang itu tidak mendoakan yang lain. Kita semuanya membutuhkan support dari sesama kita.
Kita membutuhkan juga apresiasi dari sesama kita, dan kita membutuhkan doa dari sesama kita. Kalau itu menjadi ya sendi-sendi dalam kita membangun kebersamaan, dalam membangun SDM yang terbaik, maka insya Allah silaturahim ini adalah sebuah keniscayaan. Bahkan ayat pertama di surat An-Nisa itu adalah ayat tentang silaturahim. Dikaitkannya adalah dengan kita mengingat asal-usul kita. Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Seterusnya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ayat pertama surat An-Nisa mengingatkan asal-usul kita. Ternyata di akhir ayat tersebut perintah Allah adalah bertakwa, perintah Allah adalah bangun itu silaturahim. Kalau sudah terbangun, tingkatkan itu silaturahim. Kalau sudah meningkat, perluas itu jalinan silaturahim. Kalau sudah luas, maka pelihara itu silaturahim. Kalau sudah terpelihara, maka kemudian manusia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum Idul Fitri adalah momentum silaturahim. Bapak Ibu, betul kata Nabi, siapa yang berpuasa imanan wahtisaban, siapa yang sholat malam imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Tapi apakah semua dosa? Catatan para ulama, iya, berpuasa itu Allah ampuni dosanya. Sholat malam di malam-malam Ramadan Allah ampuni dosanya, yaitu hablum minallah. Karena yang kita jalankan hablum minallah. Sholat itu bagian dari hablum minallah. Demikian juga puasa bagian dari hablum minallah. Padahal kita sangat yakin kita juga punya salah dengan sesama kita. Maka bangunan apa atau amal apa yang bisa menjadikan kita mendapatkan ampunan Allah atas kesalahan sesama kita? Tidak ada kata lain kecuali inilah silaturahim. Saling maaf memaafkan, saling berbagi, saling mengapresiasi, dan saling doa mendoakan. Kalau itu berarti insya Allah lunaslah bahasa kita ya. 0 kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah dengan siam dan dengan qiyam. Kemudian kita jalin ya silaturahim atau halal bihalal agar dosa di antara sesama kita, kesalahan ya yang berhubungannya dengan kemanusiaan juga Allah berkenan untuk memaafkannya. Karena kita mohon maafnya, juga mohon maaf bukan hanya kepada Allah tapi kepada sesama kita. Diingatkan dulu saat kita bangun malam untuk mendapat Lailatul Qadar, apa doanya? Allahumma innaka afuwun. Ternyata doanya mohon maaf. Maka itu dilanjutkan setelah kita menyelesaikan ibadah Ramadan yang sangat agung. Momentum halal bihalal ini adalah momentum untuk kita memohon maaf lahir dan batin, dan tentu insya Allah kita sudah saling maaf memaafkan, dan kemudian kita kembali menjalankan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya dengan tambahan spiritualitas yang bernama saling berbagi, spiritualitas yang bernama saling mengapresiasi, dan spiritualitas yang bernama saling mendoakan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Surat Al-Hasyr ayat 10 adalah surat atau ayat terakhir yang berbicara tentang bagaimana silaturahim antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Ternyata ditutup oleh Allah, mereka itu saling mendoakan, even mendoakan orang-orang yang sudah mendahului mereka. Sesama hidup, maka kita saling mendoakan, tapi hebatnya silaturahim kita jalin kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan tidak lupa mendoakan mereka. Subhanallah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lahum warhahum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Karena ini adalah memang tuntunan dari Allah, dan Nabi juga mengingatkan untuk kita tidak hanya mendoakan yang masih hidup. Hebat. Kita mendoakan yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena tidak terputus hubungannya. Kita masih menjalin hubungan, tapi hubungannya sebatas saling mendoakan. Hubungannya sebatas kita
berziarah kubur dan saling mendoakan. Memang lebih dari itu tidak. Tetapi doa-doa tersebut itu bukan dinafikan, tapi terus dijadikan catatan pahala, catatan amal. Bayangkan ada amal yang kita lakukan untuk orang yang meninggal dijadikan ibadah oleh Allah, yaitu mendoakan sahabat kita, saudara kita, para pahlawan, seluruhnya yang sudah mendahului kita, itu dijadikan catatan ibadah. Dan kita apresiasi itu, karena mereka telah memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Insya Allah momentum halal bihalal di keluarga besar BIG ini adalah sarana kita untuk meningkatkan apapun yang kita ingin capai dalam aktivitas kita. Dan kita yakin silaturahim ini sesuatu yang sangat besar nilainya. Bukan hanya untuk memenuhi spiritualitas kita sebagai manusia spiritualis, tapi dalam rangka juga memenuhi berbagai macam tuntunan dan tuntutan kita dalam menjalankan tugas-tugas kemuliaan kita, tugas-tugas kebaikan kita untuk sesama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengapresiasi, berkenan memberikan kita balasan yang tiada terhingga di hari pertama bekerja setelah Idul Fitri adalah kita bersilaturahim, kita berhalal bihalal. Halal bihalal saja luar biasa namanya ya. Halal dengan halal. Cari di kamus tuh tidak ketemu Prof ya. Dicari halal bihalal. Mau kamus bahasa Arab yang berjilid-jilid atau satu jilid, kamusnya kayak At-Tabik Ali pun tidak ada itu. Halal bihalal. Memang itu kamus khas bahasa kita. Dan itu bagus sekali. Kita punya gotong royong. Di kamus juga gotong royong. Ini ada kamus yang bernama halal bihalal. Kosakatanya kosakata yang sangat indah. Dan itu bagian kita ingin menjalin terus kebersamaan dan silaturahim. Insya Allah dengan media sosial, saya setuju ya Pak Akbar, dengan media sosial, jalannya silaturahim kita tetap terjaga. Meskipun tidak tadi makan bakso bersama, saya jadi ingat dulu ya. Kalau udah halal bihalal di kantor, makan bakso, sate, ya macam-macam, Masya Allah. Insya Allah kita makan bakso juga ya, tapi di tempatnya masing-masing. Kita makan somai juga tetap ya, saya juga siapkan ya, bakso dan somai semuanya Insya Allah ya. Ya, dengan demikian maka itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Jazakumullah khairan. Terima kasih yang tiada terhingga kepada para pejabat, para pimpinan di BIG, wabil khusus Bapak Kepala Prof. Dr. Aris Marfai, segenap pejabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, segenap orang tua kita para purna yang sudah banyak mendedikasikan dan berjasa untuk kita semua. Seluruh keluarga besar BIG, terima kasih atas kebersamaannya dan salam silaturahim untuk semua. Mudah-mudahan silaturahim yang kita jalankan pada pagi hari ini adalah silaturahim yang sangat baik untuk dunia kita, sangat baik untuk akhirat kita, dan kita akan semakin dibantu, semakin mendapatkan banyak lagi capaian-capaian yang sangat berguna untuk kebaikan kita semuanya insya Allah. Ipin Upin pergi ke sawah, maafin kalau ada salah. Ya, Mbak Rizkia berbaju putih cukup sekian dan terima kasih. Bajunya putih enggak? Pak Haji Ijang berbaju putih cukup sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Bapak dan Ibu, sudah kita dengar dan kita simak bersama tausiah dari guru kita, Kiai Haji Dr. At-Tabik Lutfi. Semoga Allah memberikan keberkahan hidup kepada kita semua sehingga kebahagiaan senantiasa hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami ucapkan juga selamat datang kepada Profesor Hasanuddin Zainal Abidin yang telah bergabung bersama kita pada acara hari ini. Terima kasih, mohon izin Bapak, terima kasih atas kesediaan waktunya. Dan kami informasikan bahwa untuk kehikmatan acara, mode mute sudah diatur oleh host dan akan dibuka nanti menjelang akhir acara untuk memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu berbincang santai. Terima kasih. Bapak dan Ibu, sebelum kita bermaaf-maafan, marilah bersama kita mengangkat dan membuka kedua telapak tangan untuk berdoa bersama memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan doa akan dipimpin oleh Haji Injang Farid. Disilahkan. Terima kasih
Masuk suaranya, Pak Dian? Masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Badan Informasi Geospasial, yang kami hormati Ustadz Taufik Lutfi, dan juga para pejabat yang lainnya. Izinkan saya untuk menyampaikan doa sesuai dengan ajaran Islam. Mudah-mudahan setelah Idul Fitri ini kita terus mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan kerja kita menjadi kerja yang bernilai ibadah insya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim an radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin wal kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami panjatkan segala puji dan syukur atas segala nikmat, rahmat, karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami. Nikmat sehat walafiat, nikmat ilmu pengetahuan, dan nikmat kami bisa berhalal bihalal pada pagi hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu mampu mengingat-Mu, selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu memperbagus dalam ibadah kami. Janganlah Engkau jadikan kami hamba-hamba-Mu yang berpaling dari-Mu, ingkar dan kufur terhadap segala nikmat-Mu, dan malas dalam beribadah kepada-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi ampun. Berilah kami rezeki, sungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas sami'un alim. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat kami, ruku dan sujud kami, bacaan Quran kami, dan istighfar kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar atas segala kelalaian kami. Kami sadar Engkau masih kami tempatkan pada waktu-waktu sisa dari kesibukan kami. Dunia masih menjadi penjara kehidupan kami. Dunia masih menjadi permusuhan di antara kami. Uhuwah kami pun masih kami abaikan demi kepentingan sesaat kami. Karena itu ya Allah, ampunilah dosa kami. Karena kelalaian kami yang masih belum menempatkan Engkau di atas segala-galanya. Yang masih berbuat kemaksiatan dan masih mengabaikan persaudaraan di antara kami. Allahumma gfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Rabb. Sayangi mereka ya Rabb, seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ibu yang telah melahirkan kami dengan teramat sakit, lelah bersimpah darah, dan susah payah perjuangan hidup mati demi lahirnya kami ke dunia ini. Lalu yang menjaga, membesarkan, dan mendidik kami sampai dewasa. Ayah kami yang seakan tak pernah lelah mencari nafkah di bawah terik matahari yang menerpa tubuh ringkihnya. Menyekolahkan kami, melindungi kami. Kedua orang tua kami terus mendoakan kami meski terkadang mereka dalam kondisi sakit dan kepayahan demi kebahagiaan kami. Sungguh tak mampu kami membalas budi baik, perjuangan dan pengorbanan mereka. Ya Allah, ampuni mereka ya Rabb. Sayangi mereka dan masukkan mereka ke dalam surga-Mu. Ya Allah, ya Rabbana,
yang mengetahui segala keburukan, aib, dan maksiat kami. Ampuni seburuk apapun masa lalu kami. Keburukan kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Karuniakanlah kepada kami setelah Idul Fitri ini kemudahan untuk memaafkan kesalahan saudara-saudara kami. Kemampuan kesabaran dalam beribadah dan bekerja dan beramal soleh dengan ikhlas, dan mampu menjaga ketakwaan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah kami melaksanakan ibadah Ramadan. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertakwa, yang ridho dan ikhlas untuk melaksanakan segala aturanmu dan perintahmu. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah mengabulkan segala doa yang baru saja kita panjatkan. Insya Allah. Amin. 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 Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Fira Ardianti Marfai. Terima kasih Ibu atas kesediaan waktunya bergabung bersama kita. Bapak, Ibu hadirin sekalian, sebelum memasuki penghujung acara, marilah bersama-sama kita bersalaman secara virtual dengan mengangkat dan mengapit kedua telapak tangan. Kami mohon untuk mengaktifkan seluruh kameranya Bapak dan Ibu, karena tim dokumentasi akan mendokumentasikan momen ini. Jadi kepada seluruh hadirin dimohon untuk menahan sebentar, karena terdapat 16 sheet. Betul panitia ya, 16 sheet ya. Saat ini tim dokumentasi sudah mengambil gambar dengan mengapitkan kedua telapak tangan yang merupakan simbol bersalaman. Sebagai umat muslim, sudah selayaknya kita berlapang dada, khususnya terhadap sesama muslim dan muslimah yang sudah barang tentu dalam kehidupan sehari-hari memiliki hilaf, salah, dan dosa. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin semua untuk melapangkan dada, membuka hati atas ridho Allah, meminta maaf, dan memberikan maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita semua, dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Apakah tim dokumentasi sudah selesai mengambil gambar? Ternyata masih belum. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara kita hari ini banyak dihadiri seluruh keluarga besar BIG. Kami panitia juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir secara daring di acara Halal Bihalal ini. Baik, demikian rangkaian acara Halal Bihalal Keluarga Besar Badan Informasi Geospasial. Acara hari ini ditutup dengan membaca hamdalah sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Kami seluruh panitia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan kami persilahkan untuk saling berbincang santai melepas rindu selama kurang lebih 15 menit. Dan bagi Bapak Ibu yang akan meninggalkan Zoom, kami persilahkan. Terima kasih, Ustaz Tabi. Baik, terima kasih, Prof. Izin, Prof. Live dari Zoom, Prof. Prof. Aris. Terima kasih, terima kasih. Semuanya, Prof. Hasanuddin. Baik, siap semuanya. Terima kasih, izin Pak Ujang Farid. Assalamualaikum, Pak Aris. Baik. Pak Hasan, mohon maaf lahir batin. Sami-sami, Pak Aris, sami-sami semuanya ini. Ya, Pak Hasan, sehat Pak Hasan. Alhamdulillah. Ini juga Pak Ganda tadi ada saya lihat ya. Pak Ganda, Pak Anton, rekan-rekan sekalian. Jangan tahu siapa Hasan kan mantap juga nih Pak Farid. Iya, kita agendakan ya. Prof. Hasan nanti ya. Ya, insya Allah kapan-kapan. Monggo. Lagi gue ke sana. Ini Pak Aris sudah di kantor ini? Sudah Prof.
tidak terkena macet ini. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, Lebaran di Jogja kemarin ya? 2 hari di Jogja terus ke Bogor, jadi nggak kena macet karena sudah lebih dulu ke sini. Oh, begitu ya, ya, ya. Bandung gimana Pak Prof? Hasan? Aman, aman. Aman ya? Aman. Saya juga lebarannya di Bandung nih, Pak Aris. Ya, baru habis ini nanti baru ke Jawa habis ini nanti. Nunggu sepi. Ya, nunggu arus balik lah ininya. Aha. Ya, monggo Pak Aris, saya izin ini dan teman-teman sekalian semua. Pak Sugeng juga ini saya lihat ada ya. Baik, Pak Sugeng. Pak Hasan, makasih Pak Hasan. Kita agendakan Yo, ke Bandung sami-sami nanti semuanya. Mei Prof Hasan. Insya Allah ketemu lagi.